Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita mencoba untuk sedikit membaca petikan daripada kitab Qul Hazihi Sabili karangan seorang ulama dari negeri Haramain, dari negeri haram Mekah Al-Mukarramah, yaitu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Di sini kita akan membaca tentang asyukru 'alan na'ma. Betapa pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang begitu besar yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Jadi yang namanya syukur disebutkan fahuwa minal maqamatis syarifah wal manazili rafi'ah. Merupakan makom, manazil, derajat, kedudukan yang mulia dan tinggi. Tanda orang bersyukur pasti makomnya tinggi. Di dalam ayat-ayat Quran disebutkan An-Nahl, kemudian surah Saba di ayat 15, ayat 13, itu semua berbicara tentang syukur. Yang pertama, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukur dong terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala seandainya hanya kepadanya kita menyembah. Tanda syukur menyembah kepada Allah. Kemudian kulu min rizki rabbikum washkurulah, makanlah daripada rizki yang Allah turunkan kepadamu dan bersyukurlah kepadanya. Dalam ayat yang lain, i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Duhai keluarga Nabi Daud, ayolah bersyukur kepada Allah, karena sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Ini semua menunjukkan betapa pentingnya syukur di dalam Al-Quran, sehingga dibahas dan disinggung di banyak sekali ayat yang menyatakan tentang pentingnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa sih maksud syukur itu? Syukur itu maksudnya adalah ma'rifatul abdi bi anna jami'a ma bihi minan ni'am wa ma alaihi minha fi zahirihi wa batinihi minallahi ta'ala. Bahwasanya seorang hamba itu tahu bahwasanya segala apa yang dia punya daripada nikmat dan apa yang dia rasakan daripada nikmat, entah zahir maupun batin, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Tafaddulan minhu subhanahu wa amtinanan, merupakan nikmat semata-mata dari Allah, kemuliaan dari Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nikmat itu semua punya Allah, jadi tidak ada tempat bagi kita untuk mempersombongkan diri atau mengangkat diri kita atau menyanjung diri kita, karena yang kita miliki semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda syukur yang pertama adalah al-farhu biwujudin ni'am min haitsu annaha wasilatun ilal amal bi taatillah wa nailul qurbi minhu. Jadi kita itu harus bahagia dengan adanya nikmat-nikmat yang kemudian itu kita jadikan wasilah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan untuk menggapai kedekatan kita kepada Allah. Jadi penting banget nih kita untuk mengetahui makna syukur, karena banyak orang yang melihat nikmatnya tetapi dipakai buat maksiat. Nah, padahal di antara tanda syukur adalah kita bangga atau kita gembira dengan adanya nikmat, kemudian nggak cuma sampai bahagia adanya nikmat, tetapi kita juga harus menjadikan nikmat itu sebagai wasilah untuk taat kepada Allah dan juga untuk menggapai kedekatan kepada Allah. Di antara tanda syukur lagi adalah kita itu memperbanyak daripada mengucapkan alhamdulillah as-sana' bilisan. Jadi memuji Allah dengan lisan. Tentu saja harus juga diikuti dengan memuji Allah dengan kalbu. Ya, lisan menjadi zahir, kalbu menjadi batin. Dan tanda syukur juga adalah bahwasanya kita ini, tanda orang syukur adalah senantiasa taat.
dan menjadikan nikmat itu sebagai piranti untuk mendorong kita pada ketaatan yang lebih, ya, dan menempatkan nikmat-nikmat Allah pada tempat-tempat yang Allah ridhoi, Allah inginkan, dan Allah cintai. Jadi kadang-kadang kita punya berbagai kenikmatan, tetapi kita gunakan bukan pada jalan-jalan yang Allah ridhoi, Allah cintai, dan Allah sukai. Nah, ini menjadi penting, sehingga dikatakan di sini zalika huwa ghayatus syukri wa nihayatahu. Jadi kalau seandainya sudah bisa menempatkan segala kenikmatan untuk menunjang ibadah dan ketaatan, dan bahkan menempatkan segala nikmat pada tempat yang Allah cintai, Allah sukai, Allah ridhoi, nah, itu merupakan puncak kesyukuran dan merupakan penghabisan, merupakan puncak. Wa an la yatakabbar bin ni'am. Nah, kemudian tanda syukur juga yang keempat adalah tidak menyombongkan diri dengan nikmat. Wa la yaftakhir biha ala ibadillah. Tidak membuatnya merasa congkak, merasa lebih baik, tidak menyombongkan diri dengan sesama hamba-hamba Allah yang lain. Karena harusnya orang yang dapat nikmat lebih itu merasa gini, ya, alhamdulillah saya dapat nikmat lebih dibanding dia. Sehingga untuk apa saya menyombongkan diri? Karena semuanya dari Allah dan saya yang mendapatkan kelebihan, harusnya merendahkan diri. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah nikmat yang Allah titipkan kepada saya. Begitu. Wala yabghi wala yatghi, janganlah menyakiti orang, janganlah menzolimi orang. Wala ya'tadi 'alal ibad, janganlah juga bermusuhan. Jadi kadang orang karena dia kaya, siapa aja dia lawan, siapa aja dia gas. Itu kan merupakan pola kehidupan modern sekarang. Ya, seperti itu. Jadi gampang untuk mencari permusuhan dengan basis bahwasanya dia memiliki resource atau memiliki kekuatan atau memiliki nikmat yang lebih banyak dibanding orang, gitu. Wa man fa'ala syai'an min zalika faqad kafara ni'mah. Barang siapa yang dengan nikmat itu menzolimi, menyakiti, memusuhi orang atau membuat orang susah, maka itu merupakan tanda yang paling jelas bahwasanya dia telah berkufur terhadap nikmat Allah dan tidak mensyukurinya. Dan kufur akan sebuah nikmat itu merupakan awal mula daripada Allah mengambil nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ya Allah. Ya, jadi jangan sampai kita kufur nikmat. Dan juga sebaliknya, kalau tadi kita kufur nikmat itu menyebabkan nikmat dicabut, sebaliknya seandainya kita bersyukur atas nikmat Allah itu malah bertambah. Sebagaimana sebuah ayat yang kita sama-sama hafal, yaitu surah Ibrahim ayat 7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, niscaya pasti aku tambah nikmatnya. Jadi jangan bilang kita segini aja nikmat saya. Ya, jadi semua nikmat itu yang kecil, yang besar itu kita syukuri. Nah, ada yang menarik dari kitab ini bahwasanya jangan melihat nikmat itu kecil sebagai pemberian yang kecil. Itu jangan sampai pernah terdetik di dalam hati kita. Kenapa? Karena merupakan tanda syukur adalah mengagungkan nikmat meskipun kecil. Jadi bukan nikmatnya itu yang kita lihat, tetapi siapa yang memberi nikmat itu yang kita lihat. Yang memberi nikmat adalah Allahu tabaraka wa ta'ala, zat yang maha agung. Maka sekecil apapun pemberian dari yang maha agung, kita anggap itu merupakan sebuah nikmat yang agung, yang besar. Summa inna lillahi ala abdihi ni'aman katsira la tu'ad wa la tuhsa. Jadi pikiran kita bahwasanya nikmat itu sedikit bagi kita, itu kan karena perspektif kita, hanya pandangan kita. Seandainya kita mau
fair, ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada seorang hambanya itu dengan nikmat yang begitu banyak, la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa dihitung dan tidak bisa untuk diaudit. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tuh. Wal abdu ajizun an ihsa'iha fadlan anil qiyami bi syukriha. Seorang hamba pasti tidak akan bisa menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mata kita ini memandang dengan ketajaman yang begitu luar biasa dibandingkan kamera modern sekalipun. Bisa zoom in, bisa zoom out, kemudian bisa membedakan warna, kemudian bisa mengukur jarak hanya dengan melihat. Itu semua sangat-sangat luar biasa. Hanya nikmat mata. Seandainya nikmat mata ini dicabut, ya, na'udzubillah min zalik, maka apa yang bisa kita lakukan di kehidupan kita di dunia? Ya, jadi baru satu nikmat saja itu kita sudah tidak bisa untuk betul-betul bersyukur atas nikmat satu nikmat itu. Makanya pandai-pandai bersyukur, dan seyogyanya bagi kita untuk tidak melihat daripada nikmat orang lain. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada setiap hamba itu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan takarannya, sesuai dengan ukurannya, mana yang terbaik bagi seorang hamba, sehingga tidak perlu kita untuk melihat nikmat orang yang lebih, tetapi untuk bertambah bersyukur. Malah dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya pengen bersyukur, ya lihatlah nikmat orang yang lebih sedikit nikmatnya dibanding kita. Kita bisa berjalan, masih ada yang tidak bisa berjalan. Seandainya kita memiliki fasilitas, ada orang yang makan tidak punya fasilitas. Kita memiliki apapun, ya, apapun nikmat itu, lihatlah yang bawah, sehingga kita bisa melihat betapa besarnya nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.